Halo Book Lovers, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Bicara Buku bersama saya Bang Irwan, founder Smart Reading 4.0 dan channel Bicara Buku. Teman-teman sekalian, pada hari ini di sela-sela pekerjaan saya meluangkan waktu untuk mereview sebuah buku yang saya baca dalam beberapa hari terakhir. Buku yang ditulis oleh Richard Carlson. Saya kira banyak di antara kita yang kenal dengan penulis ini dengan salah satu karyanya, Jangan Menjadikan Masalah Kecil Menjadi Masalah Besar. Kali ini buku yang akan saya review berjudul Mengatasi Masalah Besar Dalam Hidup. Nah, teman-teman sekalian, kira-kira latar belakang penulisan buku ini berasal dari respon para pembaca Richard Carlson terhadap buku sebelumnya, yaitu Jangan Menjadikan Masalah Kecil Menjadi Masalah Besar. Karena ternyata yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari tidak semuanya masalah yang betul-betul bisa kita abaikan, karena memang pada dasarnya ada peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan kita yang memang merupakan sebuah masalah besar. Dan karena itulah Richard Carlson menulis buku ini untuk memberikan kepada kita sebuah tips, petunjuk, inspirasi bagaimana kita menghadapi peristiwa-peristiwa atau masalah-masalah yang memang besar di dalam hidup kita. Sahabat sekalian, pada dasarnya di dalam buku ini Richard Carlson memberikan sebuah tuntunan kepada kita bagaimana menghadapi masalah besar itu, yang sebagian besarnya ternyata sangat ditentukan atau dipengaruhi oleh pikiran kita. Jadi ada masalah yang sebenarnya tidak terlalu penting atau tidak terlalu besar, tetapi pikiran kita membesar-besarkannya, dan kemudian seolah-olah kita menganggap itu dan meresponnya sebagai sebuah masalah besar. Padahal boleh jadi itu hanya masalah kecil. Nah, sama dengan buku ini teman-teman sekalian, di dalamnya lebih banyak memperbaiki bagaimana mindset kita, pikiran kita yang akan mempengaruhi sikap dan respon kita terhadap setiap masalah tersebut. Tetapi di samping membahas bagaimana cara kita membentuk pikiran ketika menghadapi masalah besar itu, di dalam buku ini juga ada 40 tulisan yang ditulis oleh Richard Carlson. Bukan hanya soal bagaimana kita mensiasati pikiran kita, tetapi juga hal-hal yang sifatnya keahlian teknis atau kemampuan bertindak ketika kita menghadapi masalah-masalah besar atau sebelum kita betul-betul menghadapi masalah besar. Nah, teman-teman sekalian, beberapa poin yang saya catat dari 40 tulisan Richard Carlson dalam buku ini. Yang pertama, kita tidak perlu takut dengan menghadapi masalah besar di dalam hidup kita. Bahkan kita perlu untuk berani menghadapinya, karena hadirnya masalah besar dalam hidup menunjukkan kepada kita atau memperjelas bagi kita apa yang betul-betul penting di dalam hidup kita. Nah, ada sebuah cerita nih teman-teman sekalian. Misalnya ketika coba Anda bayangkan berada di dalam situasi di dalam pesawat terbang, dan kemudian pesawat itu mengalami goncangan dan Anda berpikir bahwa mungkin kita akan jatuh. Dalam situasi seperti ini, cobalah Anda imajinasikan atau Anda perkirakan setiap orang yang ada di dalam pesawat tersebut apa yang akan dia lakukan ketika dia mengetahui bahwa pesawat itu akan jatuh. Dan secara umum, ya menurut saya juga seperti itu, menurut Richard Carlson juga seperti itu, bahwa boleh jadi kita akan menghubungi orang-orang yang paling kita cintai. Kita ingin mengungkapkan atau menyampaikan bahwa merekalah yang paling penting di dalam hidup kita. Nah, teman-teman sekalian, dan ini terbukti dalam sebuah kisah yang dicontohkan oleh Richard Carlson dalam buku ini. Sepasang suami istri yang selama 30 tahun mereka hidup sebagai pasangan suami istri tetapi tidak akur. Hampir segala sesuatu yang terjadi dalam keluarga mereka dianggap sebagai sebuah masalah. Lalu tiba-tiba dalam suatu ketika ternyata sang suami dari pasangan ini kemudian divonis mengidap kanker. Dan entah apa yang terjadi setelah mengetahui bahwa sang suami mengidap kanker, tiba-tiba pasangan ini kemudian mengalami perubahan sikap. Mereka menjadi saling mencintai dan kehidupan mereka semakin kuat ikatannya. Apa yang terjadi sebenarnya? Justru mengapa momentum ketika seseorang di antara mereka divonis menghadapi sebuah masalah
yang berkaitan dengan masa hidup mereka atau nyawa mereka, tiba-tiba kebencian dan kemarahan yang mereka rasakan dan mereka pelihara selama 30 tahun tiba-tiba hilang, padahal mereka masih orang yang sama. Nah, itulah teman-teman sekalian, sebuah hikmah, sebuah pelajaran bahwa ketika kita menghadapi masalah-masalah besar, kita jadi mengetahui dan lebih jernih melihat apa yang betul-betul penting di dalam hidup kita ini. Semua hal yang tidak penting kemudian menjadi sesuatu yang bisa kita abaikan karena kita betul-betul berpikir tentang prioritas apa yang menjadi sangat penting dalam hidup kita. Yang kedua, teman-teman sekalian, dari buku ini yang saya tangkap adalah ketika kita menghadapi sebuah masalah besar, kita diajak untuk membuat sebuah skala apakah masalah itu betul-betul sebuah masalah besar atau tidak, penting atau tidak. Karena jangan sampai masalah yang kita hadapi sebenarnya tidak terlalu besar, tetapi kita didesak karena waktu dan urgensinya. Nah, karena itu kata Richard Carlson, ketika kita menghadapi sebuah masalah yang kita anggap besar, pikiran kita menganggapnya sebagai sebuah masalah besar, tanyakanlah pertanyaan ini, yaitu apakah masalah ini memberikan dampak 1 tahun kemudian. Jadi masalah-masalah besar pada umumnya memberikan dampak dan resiko yang masih kita rasakan hingga 1 tahun yang akan datang. Dan kalau ternyata apa yang kita hadapi itu tidak terlalu memberikan dampak pada hidup kita di masa yang akan datang, paling tidak 1 tahun ke depan, maka boleh jadi kita bisa mengabaikannya dan tidak menganggapnya sebagai sebuah masalah besar. Misalnya nih teman-teman sekalian, seseorang marah terhadap kita atau kecewa terhadap kita, dan kemudian kita menjadi stres karena kita menganggap itu sebagai sebuah masalah besar. Cobalah Anda tanyakan, apakah peristiwa tersebut memberikan dampak 1 tahun kemudian atau tidak. Nah, teman-teman sekalian, menurut Richard Carlson, selama kita melihat bahwa persoalan yang kita hadapi atau masalah yang kita hadapi tidak terlalu memberikan dampak pada kehidupan kita selanjutnya, paling tidak pada 1 tahun ke depan, maka boleh jadi kita bisa menempatkannya pada persoalan yang sebenarnya tidak terlalu besar bagi kita. Jadi teman-teman sekalian, ini memberikan kita sebuah kesadaran pada skala dengan membuat pertanyaan seperti ini ketika kita menghadapi sebuah masalah yang kita anggap besar. Yang ketiga, teman-teman sekalian, saya juga mendapat makna penting dari tulisan Richard Carlson ini, bahwa ketika kita menghadapi sebuah masalah besar, kita tidak perlu takut untuk menghadapinya. Kita harus berani untuk menghadapinya. Karena ada hikmah lain dari menghadapi sebuah masalah besar, yaitu memberikan sebuah pengetahuan kepada kita apa yang betul-betul tidak kita pahami atau tidak kita mengerti atau belum kita kuasai. Misalnya ketika kita menghadapi masalah besar di dalam pekerjaan, kita kemudian akan mengetahui bahwa pada sisi tertentu dari pekerjaan saya ini ternyata saya tidak kuasai, atau saya belum ekspor di dalamnya, atau saya masih banyak kelemahan. Dan itu membuat kita jadi lebih mengerti bahwa kita punya kelemahan dari sisi pengetahuan atau skill di bidang ini, sehingga kita bisa mengimprove-nya. Begitu juga dengan masalah-masalah yang kita hadapi seputar interaksi dengan sesama manusia, kita jadi mengerti tentang karakter-karakter manusia, perilaku manusia, dan bahkan secara garis besar juga kita bisa lebih memahami bagaimanakah prinsip atau cara kerja kehidupan itu, sehingga membuat kita semakin bijaksana. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita terus-menerus takut menghadapi masalah, kita tidak akan tahu apakah yang menjadi sisi kelemahan atau yang tidak kita ketahui di dalam kehidupan kita ini. Karena itu kata Richard Carlson, bersemangat atau beranilah untuk menghadapi masalah-masalah besar itu, supaya kita jadi tahu apa kelemahan kita, dan Anda menerimanya, Anda mengetahuinya, dan yang lebih penting adalah Anda melakukan perubahan atau mengambil sebuah tindakan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan kita itu. Jadi masalah besar juga adalah sebuah berkah sesungguhnya kalau kita memandangnya dari sisi positif seperti ini. Nah, teman-teman sekalian, masih banyak poin-poin lain di dalam buku ini, terutama bagaimana Richard Carlson berhasil mengajak kita untuk melihat sebuah persoalan itu sebagai sesuatu yang positif, terutama persoalan-persoalan besar. Nah, teman-teman sekalian, menurut saya buku ini luar biasa. Tulisan-tulisannya juga bisa Anda baca mulai dari berbagai bab yang Anda ingin baca sesuai kebutuhan Anda.
Misalnya di sini juga ada yang menjelaskan tentang bagaimana kita menghadapi perubahan kondisi finansial, misalnya ketika ya kita berada dalam situasi krisis saat ini, dan boleh jadi di antara kita banyak yang menghadapi masalah finansial. Richard Carlson memberikan banyak penjelasan. Nah, teman-teman sekalian, dan salah satu poin, dan ini mungkin terakhir yang ingin saya sampaikan adalah dalam banyak hal yang paling mempengaruhi kita ketika menghadapi masalah besar adalah kekhawatiran kita. Jadi kita terlalu cemas dengan sesuatu yang belum terjadi. Kita menghadapi sebuah peristiwa dan kemudian kita mempersepsikannya sebagai masalah besar, lalu kemudian kita mengimajinasikan sebuah kegawat daruratan pada masa yang akan datang, padahal itu belum terjadi. Nah, inilah yang menjadi salah satu faktor yang menyebabkan banyak orang kemudian stuck, tidak mampu berpikir jernih ketika menghadapi sebuah situasi yang dianggap sebagai sebuah masalah besar. Nah, bagi Richard Carlson, teman-teman sekalian, janganlah cemas dan khawatir secara berlebihan pada sesuatu yang belum terjadi. Toh itu masih sebuah misteri yang belum tentu terjadi seperti yang kita skenario-kan dalam pikiran kita dan imajinasi kita. Karena itu justru bagi Richard Carlson adalah kita perlu untuk mempersiapkan diri pada berbagai kemungkinan yang akan terjadi. Jadi cemas dan khawatir kita reduksi, tapi kita perbesar rasa tenang kita pada kesiapsiagaan kita terhadap semua hal yang bisa terjadi. Teman-teman sekalian, bagi saya buku ini sangat membantu memberikan perspektif, karena memang buku ini yang disentuh adalah pikiran, mindset kita, sehingga kita bisa menghadapi persoalan-persoalan yang mungkin kita anggap besar itu dengan jauh lebih siap, lebih tenang, lebih optimis, terutama bahwa semua masalah ini tidak akan berlangsung selamanya. Yang naik pasti akan turun, begitu juga sebaliknya. Dan karena itu kita tidak perlu terlalu cemas dan khawatir bahwa apapun masalah yang kita hadapi kita anggap sebagai sesuatu yang permanen, padahal tidak. Teman-teman sekalian, saya rekomendasikan kita membaca buku ini, sangat bermanfaat. Demikian dari saya, sampai jumpa pada review buku selanjutnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan sebarkan channel ini. Dan juga Anda bisa memberikan dukungan kepada channel ini dengan berbagai cara yang Anda bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.